Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tommy Reza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal dan pembahasan matematika kelas 8 yang berisi materi semester ganjil dan genap, pembahasan langkah per langkah, dan insya Allah mudah dipahami. Oke, langsung saja kita menuju ke soal nomor 1. Tentukan dua bilangan selanjutnya dari barisan bilangan berikut: 3, min 6, 12, min 24, 48. Tentukan dua bilangan selanjutnya. Oke, ini adalah opsi pilihannya dan ini adalah langkahnya. Nah, kita cari dulu 3 ke min 6 ini berasal dari dikali min 2 kan. Selanjutnya tetap sama, maka bilangan selanjutnya adalah negatif 96 dan 192. Jawaban yang benar adalah opsi yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah, nah ini adalah opsi pilihannya. Banyak barisan kursinya tadi kan ada 15, maka N-nya sama dengan 15. Banyak kursi baris pertama adalah A, yaitu 23. Beda tiap baris kursi adalah B, yaitu sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah kursi, maka kita mencari deret aritmatikanya S15, karena yang ditanyakan adalah jumlah dari 15 baris kursi. Rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. S15 sama dengan 15 per 2 dalam kurung 2 kali 23, yaitu A-nya, ditambah N-1, 15 dikurangi 1 dikali 2. Maka yang di sini kita selesaikan dulu. 2 kali 23 46, 15 kurang 1 kan 14 dikali 2 sama dengan 28. Maka S15 sama dengan 15 per 2 dikali 74, yaitu 15 dikali 37 sama dengan 555. Jadi banyak kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah 555 kursi. Opsi yang B. Oke. Masuk ke soal nomor 3. Diketahui beberapa titik pada bidang koordinat kartesius yang terdiri dari min 3,2, min 3,6, 4,6, dan 4,2. Jika titik tersebut dihubungkan menjadi sebuah persegi panjang, keliling persegi panjang tersebut adalah, nah kita cari kelilingnya ya. Nah, ini adalah opsi pilihannya. Yang pertama kita bentuk dulu, bangun persegi panjangnya. Nah, dari keempat titik ini kita hubungkan. Nah, kemudian kan kita dapatkan nanti panjang dan lebarnya dari persegi panjang. Keliling rumusnya kan 2 dikali panjang tambah lebar. Panjangnya adalah 4, lebarnya adalah 7. Maka 4 tambah 7 kan 11 dikali 2 sama dengan 22 satuan. Opsi yang B. Masuk ke soal nomor 4. Pasangkanlah titik koordinat dengan objeknya. Tenda 3, pos 1, tanah lapang, dan pos utama. Dan ini adalah titik koordinatnya. Tinggal kita pasangkan tenda 3 ke min 2,0, kemudian pos 1 ke 2,5, tanah lapang ke min 4,3, dan pos utama di 0,0. Masuk ke soal nomor 5. Pada pemetaan fungsi X 2X min 3 bayangan dari 2, 4, 6, 8. Nah, kita cari bayangannya atau kita cari gulanya, diketahui tebunya. Nah, ini adalah opsi pilihannya. Kita tulis dulu pabriknya ya, yaitu fungsinya 2X min 3, kemudian kita masukkan tebunya. Untuk X sama dengan 2, maka 2 dikali 2 dikurangi 3. Kita sesuaikan dengan fungsinya atau pabriknya. Kan yang diganti X-nya ini. 2 kali 2 kurangi 3 sama dengan 4 kurangi 3 sama dengan 1. Dan seterusnya hingga mendapatkan bayangannya 1, 5, 9, 13. Opsi yang C. Oke, soal selanjutnya. Pada pemetaan fungsi X, AX plus B, jika F2 sama dengan 3 dan F3 sama dengan 5, maka rumus fungsi tersebut adalah, nah sekarang kita cari pabriknya ya, karena diketahui tebu dan gula.
pasangannya tebu gula. Nah, ini adalah opsi pilihannya. Langkahnya kita tulis dulu rumusnya, fx sama dengan ax plus b. Jika kita masukkan tebu 2, maka akan menghasilkan gula 3. Maka kita ganti x-nya, kita ganti 2, yaitu a dikali 2 ditambah b, jadi 2a tambah b sama dengan 3. Pasangan berikutnya yaitu a dikali 3 ditambah b, 3a tambah b sama dengan 5. Nah, ini kita eliminasi. 3 kurangi 5 min 2, 2 kurangi 3 min a atau negatif a. Maka kita peroleh a-nya sama dengan 2, karena negatif sama negatif dicoret ya. Kemudian kita cari b-nya melalui salah satu dari persamaan ini. 3 sama dengan 2a tambah b, kita masukkan a-nya tadi sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 sama dengan 4 tambah b, maka b-nya sama dengan 3 kurangi 4, yaitu negatif 1. Maka kita peroleh rumus fungsinya adalah 2x min 1. Dari mana 2? A-nya 2, b-nya min 1, maka 2x min 1. Opsi yang C. Oke. Lanjut ke soal nomor 7. Persamaan garis yang melalui titik 2,4 dan sejajar dengan garis y min 3x sama dengan 5 adalah. Oke, kita cari dulu gradien yang pertama dari garis y min 3x sama dengan 5. Dengan cara min 3x nya pindah ruas ke kanan, maka sama dengan y sama dengan 3x plus 5. Dari sini kita hubungkan dengan rumus mencari gradien dalam garis y sama dengan mx plus c, maka m nya sama dengan 3, maka gradiennya kan sama dengan 3. Karena ini sejajar, maka gradien pertama dengan gradien kedua kan sama. Kita tulis dulu yang diketahui. X1 nya sama dengan 2, Y1 nya sama dengan 4, dan M sama dengan 3. Nah, ini 2, X1 nya 4, Y1 nya, M nya atau gradiennya sama dengan 3. Kita masukkan ke dalam rumus. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Kita masukkan. Y1 nya ganti 4, M nya ganti 3, X1 nya ganti 2. Kemudian dikerjakan menggunakan perkalian pelangi di ruas kanan. Y min 4 sama dengan 3x min 6, maka Y sama dengan 3x min 6 ditambah 4. Min 4 nya pindah ruas ke kanan ya. Y sama dengan 3x min 2. Nah, ini ada di opsi B. Oke, begitu. Masuk ke soal nomor 8. Gradien garis pada gambar di bawah ini adalah, nah ini adalah gambar garisnya melalui dua titik, yaitu min 2,5 dan 1,2. Kita tulis dua titik tersebut. Nah, ini x1 y1, ini x2 y2. Menggunakan rumus y2 min y1 per x2 min x1. Ini kalau diketahui dua titik ya, mencari gradien. Maka kita masukkan aja y2 y1, x2 x1, 2 min 5 per 1 min 2. Sama dengan min 3 per 3 sama dengan min 1. Maka gradiennya sama dengan min 1. Kita masuk ke soal nomor 9. Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 19.000 dari 3 buah mobil dan 7 buah motor. Jika dari 5 buah mobil dan 4 buah motor ia mendapat sebesar 24.000, maka besar tarif parkir untuk sebuah mobil adalah. Ini adalah soal SPLDV ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Variabel yang pertama adalah mobil, kita misalkan X. Variabel yang kedua adalah motor, yaitu Y. Persamaan satunya kita tulis karena dia kan 3 buah mobil, 7 buah motor, maka 3x plus 7y sama dengan 19.000. Persamaan kedua 5 mobil jadi 5x, 4 motor 4y sama dengan 24.000. Nah, ini kita samakan dulu. Kita mau mengeliminasi x atau y. Nah, di sini saya mengeliminasi yang y. Maka yang atas dikali 4, yang bawah dikali 7. Karena y ini kan hasilnya 12x didapat dari 4 kali 3, 12. 7 kali 4, 28. 19.000 dikali 4, 76. Kemudian 5 kali 7, 35. 4 kali 7, 28. 24 kali 7, 168. Dieliminasi. Menghasilkan negatif 23x, I-nya habis. Ini dikurangi ini sama dengan 92.000. Maka X-nya sama dengan min 92.000 dibagi negatif 23 sama dengan 4.000. Maka tarif parkir mobil adalah 4.000. Opsi yang C. Oke, masuk ke soal nomor 10.
Jika panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah 2x, 5, dan 2x plus 1, tentukan nilai x. Ini adalah Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Sisi-sisi segitiganya kalau kita tulis A-nya kan 2x, B-nya 5, C-nya 2x plus 1. Nah, ini kita menggunakan teorema Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kita masukkan nilainya A, B, dan C. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya 2x plus 1, kita pangkatkan 2 sama dengan 2x kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya kita kuadratkan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 2x kuadratnya kita pangkatkan 2 jadi 4x kuadrat ditambah 25. Kemudian kita pindah ruas, 4x kuadratnya pindah ruas ke kiri, 4x kuadrat min 4x kuadrat ditambah 4x, satunya pindah ruas ke kanan jadi negatif, menghasilkan ini habis ya, jadi 4x sama dengan 25 kurangi 1 24, maka x nya sama dengan 24 bagi 4 sama dengan 6. Opsi yang C. Soal nomor 11, sebuah kolam renang berbentuk balok memiliki luas alas 25 meter persegi. Diketahui luas alasnya tadi kan 25 meter persegi, volumenya adalah 125.000 liter. Kita jadikan meter kubik, yaitu 125. Yang ditanyakan adalah tinggi. Kan tinggi sama dengan kedalaman. Karena ini berbentuk balok ya, jadi volumenya sama dengan luas alas kali tinggi. Volumenya 125, luas alasnya kan 25, tingginya belum diketahui. Tinggal dibalik. 125 sama dengan 25T, maka T-nya sama dengan 125 dibagi 25 sama dengan 5 meter. Maka tinggi atau kedalaman kolam tersebut adalah 5 meter. Opsi yang C. Soal nomor 12, diketahui luas permukaan sebuah kubus adalah 150 cm persegi. Tentukan volumenya. Nah, luas permukaan kubus itu kan rumusnya adalah 6 kali S pangkat 2 sama dengan 150, maka pindah ruas, S pangkat 2 sama dengan 150 bagi 6 sama dengan 25. Kita cari S-nya saja atau sisinya saja sama dengan akar dari 25, yaitu 5 cm. Kemudian kita cari volumenya dengan cara S kali S kali S atau S pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 cm kubik. Opsi yang A. Soal nomor 13, sebuah balok mempunyai panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Jika balok tersebut mempunyai volume sebesar 200 cm kubik, tentukan luas permukaannya. Volume balok itu kan panjang, lebar, tinggi. Volume baloknya kan 200, panjangnya 10, lebarnya 5, tingginya belum tahu. Nah, kalau dikalikan semua sama dengan 200 sama dengan 50T, maka T-nya sama dengan 200 bagi 50, yaitu 4 cm. Diketahui tingginya 4 kan. Kita cari luas permukaannya dengan menggunakan rumus 2P kali L ditambah 2P kali T ditambah 2L kali T. Kita masukkan P, L, dan T-nya seperti ini. Kemudian kita hitung, menghasilkan 100 ditambah 80 ditambah 40 sama dengan 220 cm persegi. Opsi yang B. Kita masuk ke soal nomor 14. Diketahui sebuah limas alasnya berbentuk bola ketupat dengan panjang diagonal 36 cm dan 48 cm. Tinggi limas adalah 25 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Nah, volume limas kan sepertiga dikali setengah kali D1 D2. Ini kan luas alas ya, dikali tinggi limas. 1/3 dikali D1 nya kan 36, D2 nya 48, tinggi limasnya 25. Kita kalikan semua, 1/3 dikali 864 dikali 25 menghasilkan 7200 cm pangkat 3. Opsi yang A. Masuk ke soal nomor 15. Perhatikan diagram tentang 4 pelajaran yang disukai sekelompok siswa. Nah, ini diagramnya. Jika banyak siswa seluruhnya adalah 280, maka banyak siswa yang suka kesenian adalah, kita lihat sudut kesenian, kan ini belum diketahui. Kita cari dulu, yaitu 360 dikurangi 60, 90, dan 120, menghasilkan 90. Jadi banyak siswa yang menyukai pelajaran kesenian adalah 90 per 360, karena ini sudut lingkaran adalah 360 dikali 280.
banyak siswa seluruhnya, yaitu sama dengan 70 orang. Opsi yang C. Soal nomor 16, perhatikan diagram batang di bawah ini. Nah, oke. Tentukan MEAN atau rata-rata di setiap aktivitas belajar, ibadah, bermain, dan tidur. MEAN itu rumusnya kan jumlah data dibagi banyak data. Jadi kita cari dari hari pertama sampai hari ke-7, mulai dari aktivitas yang belajar. Hari pertama dia kan 2, hari kedua 1, dan seterusnya. Kemudian dijumlah, dibagi 7 sama dengan 12 bagi 7, yaitu 1,71 jam. Ibadah juga begitu, dari hari pertama sampai hari ke-7 dijumlah, kemudian dibagi 7. 9 bagi 7 sama dengan 1,28 jam. Bermain dan tidur. Jadi seperti ini ya cara mencari rata-rata. Oke, lanjut ke soal nomor 17. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 10 adalah, mata dadu berjumlah 10 ada 3, yaitu 5 ketemu 5, 6 ketemu 4, 4 ketemu 6. Nah, ini tabelnya ya. Ruang lingkup 2 dadu sama dengan 36. Maka peluangnya adalah PA sama dengan NA per NS. NA itu kan banyaknya muncul kejadian, yaitu kan 3. NS peluang ruang lingkup seluruhnya itu 36. Jadi 3 per 36 sama dengan 1 per 12. Opsi yang D. Masuk ke soal nomor 18. Sebuah koin dan dadu dilempar secara bersamaan 1 kali. Tentukan peluang muncul sisi gambar dan mata dadu genap. Nah, ini adalah pilihannya. Kita buat ruang lingkup sebuah koin dan 1 dadu dulu. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi angka ketemu dengan 1, angka ketemu 2, dan seterusnya sampai gambar ketemu dengan 6. Totalnya adalah 12. Nah, untuk yang sisi gambar dan mata dadu genap itu kan ada 3. Jadi G ketemu 2, G ketemu 4, dan G ketemu 6. Banyak kejadian sisi gambar dan mata dadu genap yang muncul adalah 3. Maka peluangnya adalah PA sama dengan NA per NS, yaitu NA-nya 3 dan NS-nya adalah 12. Maka peluangnya sama dengan 1 per 4, opsi yang C. Oke, terima kasih. Berikut adalah videonya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.